Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Subirin. Saya dari Desain Komunikasi Visual Litera, NIM dengan 123.80114. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang manajemen. Pertanyaan pertama, apakah manajemen itu? Secara umum, manajemen adalah suatu seni dalam ilmu pengorganisasian seperti menyusun, membangun organisasi, atau pengendalian dan pengawasan organisasi. Secara etimologis, manajemen merupakan seni untuk melaksanakan atau mengatur organisasi. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Manajemen dibagi menjadi berapa konsentrasi? Jelaskan minimal 5. Yang pertama, ada manajemen produksi. Manajemen produksi itu banyak di dalam suatu industri atau perusahaan karena setiap industri atau perusahaan harus memiliki manajemen produksi. Karena manajemen produksi itu akan mengendalikan suatu produk, itu harus diwewenangi oleh manajemen produksi. Kayak apapun yang berkaitan dengan produksi, kuantitas produksi, kualitas produksi, pokoknya berkaitan dengan suatu produk yang akan diluncurkan, itu akan berkaitan dengan manajemen produksi. Yang kedua itu ada manajemen operasi, masih berkaitan dengan manajemen produksi. Karena tugas utama manajemen operasi adalah bertanggung jawab untuk penginputan segala bahan-bahan mentah atau bahan-bahan lainnya untuk diproses dalam manajemen operasi. Dalam manajemen operasi juga ada tata cara atau tata kerja untuk mengolah suatu bahan atau bisa disebut dengan prosedur kerja dari perusahaan atau industri tersebut sendiri. Yang ketiga itu ada manajemen strategis. Apa sih manajemen strategis? Manajemen strategis merupakan langkah awal untuk menjadi industri sangat besar, di mana lokasi strategis biasanya itu diatur sedemikian rupa agar tujuan sasaran yang dicapai suatu perusahaan atau industri itu tercapai dengan tepat sasaran atau konsumennya. Manajemen strategis juga bertanggung jawab dengan perencanaan atau pengembangan perusahaan ke depannya itu bagaimana. Yang keempat itu ada manajemen pemasaran. Apa sih manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran adalah suatu produk atau barang yang sudah jadi kemudian dipasarkan atau didistribusikan kepada konsumen untuk memenuhi semua kemauan konsumen. Itu yang bertanggung jawab itu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran juga bertanggung jawab itu kepada semua harga yang ada di pasaran, mulai harga turun atau harga naik, itu semuanya bertanggung jawab itu yang memanage itu manajemen pemasaran. Kemudian kita beralih yang kelima. Yang kelima itu ada manajemen keuangan. Bagaimana sih industri mengendalikan semua keuangan perusahaan itu? Semua keuangan perusahaan itu dikendalikan oleh manajemen keuangan. Mulai dari uang yang masuk ke perusahaan, uang yang dikeluarkan untuk biaya-biaya perusahaan yang diperlukan perusahaan itu. Terus itu semua diatur oleh manajemen keuangan secara transparan, secara detail juga dan terbuka kepada elemen-elemen industri atau perusahaan yang tergabung ke suatu organisasinya tersebut. Kita yang keenam. Yang keenam itu ada manajemen informasi. Nah, apa tuh manajemen informasi? Manajemen informasi adalah manajemen yang mencari data atau memberikan informasi yang bisa mencari atau pokoknya mencari atau memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan ruang lingkup perusahaan itu sendiri kepada perusahaan itu sendiri agar apa sih yang ada di masyarakat atau di luar sana itu tentang apa, agar kayak bisa mungkin mengumpulkan data-data atau untuk mengeluarkan produk-produk baru gitu. Kita ke pertanyaan nomor 3. Mengapa dalam industri kreatif desain komunikasi visual memerlukan manajemen? Menurut saya sangat perlu, karena suatu perusahaan atau industri jika tidak ada manajemen, pencapaian atau tujuannya tidak akan tercapai dan tidak berjalan lancar. Dengan adanya manajemen akan sangat mudah untuk mencapai atau mengatur kinerja perusahaan tersebut mencapai tujuannya. Kayaknya kalau tidak ada manajemen, tidak ada bagian-bagian manajemen, itu bakal ada kendala dari setiap step-step untuk mencapai tujuannya atau visi misi industri tersebut. Kita kembali ke pertanyaan yang nomor 4. Unsur-unsur apa saja yang menjadi pendorong keberhasilan dalam membangun manajemen perusahaan yang baik?
Menurut saya ada beberapa unsur yang membuat manajemen perusahaan itu menjadi baik atau terlihat baik. Yang pertama itu ada dari sumber daya manusianya. Sumber daya manusia itu harus bisa mempunyai ilmu atau pengetahuan yang luas, kayak berpendidikan luas. Maka sumber daya manusia itu kayak berpikir untuk ke depannya, untuk mengembangkan suatu produk itu bakal jangkauannya bakal luas, enggak hanya diam di tempat dan itu saja. Terus yang kedua itu mental. Menurut saya mental sangat kuat ketika menghadapi suatu masalah suatu masalah di perusahaan tersebut. Kalau mental orangnya down atau mental perusahaan down itu pasti kita akan jatuh, akan terpuruk. Kalau kita mental kuat untuk menghadapi masalah yang akan datang di industri itu, kita mencari jalan keluarnya bagaimana, itu pasti deh bakalan bertahan perusahaan tersebut. Kayak yang ketiga itu ada modal. Modal itu sangat penting ya. Kalau kita punya ide atau mengembangkan suatu produk ke jangkauan yang luas, kalau tidak ada dukungan modal itu tidak akan berjalan semua itu. Terus yang keempat itu marketingnya. Kayak marketing suatu perusahaan, kayak suatu produk atau suatu barang, jika marketingnya tidak berjalan dengan lancar, tidak bagus, maka perusahaan itu tidak akan dikenal luas oleh masyarakat dan tidak banyak perusahaan-perusahaan tahu tentang produk kita yang kita jual itu apa, kayak gitu. Kita ke pertanyaan yang kelima. Apa ciri-ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik? Menurut saya itu ada dua faktor, kayak faktor internal dan faktor eksternal. Pertama kita bahas faktor internal dulu. Menurut saya faktor internal itu dari profesionalisme para pekerja atau para pejabat yang ada dalam organisasi yang terstruktur dalam industri atau perusahaan itu tersebut sendiri. Kayak berjalan lancar atau tidak, terus kayak ada hambatan atau tidak, terus kayak cara memecahkan masalahnya mereka bagaimana. Jika itu semua berjalan dengan profesional, maka itu bisa disebut dengan ciri-ciri yang baik. Yang kedua itu dari faktor eksternalnya. Faktor eksternalnya mungkin banyak menjalin kerjasama oleh perusahaan-perusahaan lain untuk mengembangkan suatu produk atau tujuan industri kita. Bisa disebut juga kita kayak memperluas pemasaran yang produk kita punya gitu. Yang keenam, apa sih standar manajemen yang baik itu? Pertama itu dari internalnya, kayak keselamatan kerja para pegawainya itu memiliki standar yang baik dan terjamin keselamatannya. Terus kalau misalnya dari eksternalnya itu mungkin perusahaan kayak mau menerima masukan atau kritikan saran dari luar, dari konsumen, kayak untuk memperbaiki perusahaan atau industri yang kita bangun, kayak untuk kayak membangun ke depannya lebih baik gitu. Jadi kita harus menerima saran dan kritik. Kita ke pertanyaan yang ketujuh, yang terakhir. Sebutkan dua contoh perusahaan yang memiliki manajemen yang baik dan ceritakan bagaimana mereka membangunnya. Yang pertama, saya akan menceritakan Walt Disney. Siapa sih yang tidak kenal Walt Disney? Walt Disney itu merintis karir di bidang kartun saat ia bekerja di perusahaan iklan di Kansas City pada tahun 1920. Lalu pada tahun 1922, ia bersama dengan animator Ub Iwerks mendirikan studio Love of Grounds Film dan memulai serangkaian proses produksi film kartun. Pada tahun 1923, ia memulai memproduksi film pendek berjudul Alice in Cartoonland. Namun beberapa minggu setelah film ini rilis, selesai diproduksi, Disney mengajukan palit dan meninggalkan Kansas City untuk bekerja di Hollywood. Di tempat ini dia mengajak saudaranya Roy Disney untuk menggarap kisah Alice dengan nama lain, yaitu Alice Comedy. Usahanya pun berhasil. Dia dikontrak oleh distributor asal New York, M.G. Winkler, untuk film Alice Comedy pada 16 Oktober 1923. Tanggal ini pun kini dikenal sebagai awal berdirinya sebuah perusahaan animasi terbesar dunia, Walt Disney. Pada awal berdirinya, Walt Disney Company dikenal dengan nama Walt Disney Brothers Cartoon Studio.
Perusahaan ini didirikan Walt Disney bersama dengan saudaranya Roy. Menurut laman Walt Disney Company, Walt Disney membuat Alice Komedi selama 4 tahun. Lalu mereka memutuskan untuk berganti tujuan atau haluan ke serial kartun. Untuk menghidupkan serial ini, Walt Disney menciptakan karakter kartun bernama Oswald the Lucky Rabbit. Namun, rencana ini tidak berjalan dengan mulus. Distributor serial kartun ternyata mendaftarkan paten semua animasi ciptaan Disney. Ketika membaca ulang kontraknya, Walt Disney baru sadar bahwa ia tidak memiliki hak untuk karakter Oswald. Sejak saat itu, Walt Disney selalu memastikan bahwa ia memiliki seluruh hak atas karakter dan cerita yang ia buat. Setelah kehilangan hak cipta atas Oswald, Walt Disney akhirnya menciptakan karakter baru yang kini dikenal dengan nama Mickey Mouse. Setelah Walt Disney menciptakan atau membuat film Mickey Mouse yang ketiga, disitulah awal mula muncul kayak sambutan hangat di koloni teater di New York pada 18 November 1928. Pada saat itu, bintang animasi Mickey Mouse mulai dikenal bersama dengan lahirnya beberapa karakter lain, dan seterusnya Walt Disney menciptakan karakter-karakter lain seperti Cinderella dan lain-lain. Untuk perusahaan yang kedua itu ada Apple. Perusahaan Apple dibuat pada tahun 1976 pada tanggal 1 April oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak yang sudah berteman sejak lama. Perusahaan Apple awal mulanya itu dibentuk di garasi rumah Steve Jobs dengan perlengkapan seadanya, dan memulai misinya adalah untuk membangun komputer Apple pertama untuk mengubah sudut pandangan masyarakat mengenai komputer yang cukup kecil dan user friendly supaya dapat ditempatkan di dalam rumah. Setelah peredaran Apple II, perusahaan Apple memiliki kantor sendiri dan pegawai pada tahun 1978. Setelah Jobs dan Wozniak keluar dari perusahaan tersebut, pada tahun 1990 Apple mulai berkembang sangat pesat, dan barulah pimpinan Scaley itu mulai pesat, tetapi mulai mengalami penurunan pada tahun 1990. Nah, setelah tahun 1990, Apple mulai berkembang lagi dan mulai naik lagi kejayaannya pada tahun 1997. Nah, itu teman-teman yang mungkin saya bisa sampaikan sedikit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.